Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kemudian saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran Ibu Dr. Andi Hudia MPD dengan mitranya Ibu Bese Qurani SPD MPD yang telah memberikan tugas ini, di mana dengan adanya tugas ini bagi saya pribadi, dengan adanya tugas ini saya bisa mengetahui tentang komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Fujama, NIM 1928041044 dari Prodi Tata Rias kelas PKK 03. Adapun judul dari materi yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang komponen dalam perencanaan pembelajaran. Langsung saja. Jadi setelah saya searching mengenai komponen dalam pembelajaran ini, saya mendapatkan satu sumber, yaitu dari M. Sobri Sutikno dalam bukunya yang berjudul Belajar dan Pembelajaran yang diterbitkan pada tahun 2008. Di dalam buku itu dia mengatakan bahwa adapun komponen-komponen yang terdapat dalam perencanaan pembelajaran, yaitu ada pertama tujuan pembelajaran itu sendiri, kemudian ada materi pembelajaran, ada kegiatan belajar dan mengajar, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber pembelajaran, dan juga yang terakhir yaitu evaluasi dari pembelajaran yang telah dilakukan. Ya, jadi berdasarkan komponen-komponen yang telah saya sebutkan tadi berdasarkan pendapat M. Sobri Sutikno, jadi yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Jadi apa tujuan kita untuk melakukan pembelajaran tersebut? Nah, tujuan kita di sini sebagai pengajar yaitu bagaimana kita bisa memunculkan atau mengembangkan kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Ya, adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik atau keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik di abad ke-21 ini, di mana pada abad ini ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi karena sudah berkembangnya teknologi-teknologi baru yang sangat canggih. Nah, adapun kemampuan yang harus dimiliki ini biasa kita sebut dengan 4C, di mana 4C ini adalah kependekan dari critical thinking, yaitu berpikir kritis, yang kemudian kedua ada collaboration, yaitu kerjasama. Jadi peserta didik harus memiliki kerjasama dengan yang lainnya agar bisa tercipta inovasi-inovasi atau semacamnya. Kemudian yang ketiga communication, jadi seorang peserta didik harus menjadi komunikator yang memiliki komunikasi yang baik agar dapat tersampaikan dengan baik oleh komunikan kepada komunikan. Kemudian yang keempat yaitu creativity atau kreativitas. Nah, creativity ini harus dimiliki oleh seorang peserta didik agar seorang peserta didik ini bisa terus-menerus memunculkan inovasi-inovasi baru. Nah, kemudian setelah mengetahui kemampuan yang harus dimiliki oleh para peserta didik, kemudian kita mengenali bagaimana model peserta didik kita, kemudian apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita, apa kemampuan yang harus dikembangkan olehnya. Nah, di situ setelah mengetahuinya, setelah mengenali peserta didik kita, kemudian kita menentukan materi yang akan kita ajarkan, kita menentukan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada saat proses belajar dan mengajar, kemudian kita menentukan metodenya, media pembelajarannya, dan dari mana kita mencari sumber-sumber untuk mengumpulkan materi dan diajarkan kepada peserta didik. Oke, lanjut kepada sumber pembelajaran. Jadi dari mana kita mengambil sumber, dari mana kita mendapatkan sumber pembelajaran? Yang pertama, kita bisa mendapatkan sumber pembelajaran dari manusia. Jadi ilmu atau pembelajaran itu bisa kita dapatkan dari manusia. Contohnya adalah guru, dan tidak hanya guru tapi misalnya juga orang tua, orang-orang yang kita kenal di sekeliling kita, atau bahkan orang-orang yang tidak kita kenal, itu bisa menjadi sumber dari pengetahuan kita, dimana kita misalnya melihat
orang sedang membantu orang lain, kita menjadikan orang itu contoh bahwa dia membantu orang lain itu adalah contoh baik. Kemudian kita sampaikan kepada murid-murid kita. Kemudian ada buku, jadi sumber selanjutnya ada buku. Jadi seperti yang kita ketahui, mulai dari kita kecil sampai mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, kita selalu mengambil pembelajaran dari buku dengan cara membacanya. Ya percuma kita memiliki buku kalau misalnya kita tidak membacanya. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu tersebut? Kemudian selanjutnya ada media massa. Media massa di sini yaitu seperti koran, majalah dan sebagainya. Tapi menurut saya untuk media massa ini sepertinya sudah tergantikan oleh media sosial. Jadi media massa ini sudah kurang diminati oleh peserta didik. Sekarang peserta didik hanya berfokus kepada media sosial, di mana media sosial ini lebih mudah diakses, lebih terjangkau juga. Kemudian selanjutnya ada lingkungan. Jadi lingkungan sangat berpengaruh bagi sumber pengetahuan kita. Kalau misalnya lingkungan kita negatif, kita akan mendapatkan pembelajaran yang negatif. Tapi kembali lagi kepada diri kita, tergantung diri kita. Jadi kalau misalnya lingkungan kita negatif, belum tentu kita juga mendapatkan hal negatif. Kalau misalnya kita bisa menyaring hal-hal baik dari lingkungan tersebut, maka kita akan mendapatkan hal baik. Tapi akan lebih baik jika kita berada di lingkungan yang positif. Pasti semua yang kita dapatkan itu memiliki positive vibes. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir tapi hanya ini yang saya akan paparkan tentang sumber pembelajaran, yaitu yang terakhir ada museum, di mana di museum ini kita bisa mendapatkan pembelajaran mengenai sejarah dunia, pokoknya sejarah ya. Yaitu tadi pembahasan tentang sumber pengetahuan atau sumber pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu cara mengetahui bahwa peserta didik sudah mencapai kemampuannya, sudah mendapatkan kemampuannya atau sudah berkembang di kemampuannya. Caranya dengan memberikan evaluasi. Jadi kita mengevaluasi peserta didik dengan cara memberikan tugas atau memberikan masalah, menyampaikan problem, kemudian kita memantau, mengawasi bagaimana peserta didik ini bisa menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana peserta didik ini bisa mendapatkan solusi untuk masalah tersebut. Nah, kemudian selain itu, kita juga bisa melihat keseharian dari peserta didik, bagaimana perilakunya, bagaimana perkembangan perilakunya, apakah jalan di tempat atau mungkin ada kemajuan. Kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya sudah ada kemajuan, artinya kita sudah berjalan menuju pencapaian dari tujuan kita tadi, yaitu mencapai atau menemukan atau mengembangkan kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Ya, jadi itulah tadi sedikit pembahasan mengenai komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.